Singapura kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami Kota Simpruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali di tempat yang mulia. Mudah-mudahan niat kita, duduk kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dan amal itu dijadikan oleh Allah sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah, sampai halaman 22 ya. Iya. Halaman 22 kalau nggak salah ya. Faslun wal hajaru atau wal hujru. Sudah ketemu halaman 22. Ya. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hada fasl. Wal hajaru atau wal hajru bisa dibaca dengan wal hujru. Ya. Kalau dalam istilah fikih itu lebih terkenal adalah al hujru. Ya. Al hujru ini penghalang atau terhalang, ya, terhalang untuk menggunakan atau mentasarufkan uang kita, baik uang yang kita miliki maupun uang orang lain. Nah, kalau kita masuk ke kategori al-hujru, maka kita tidak boleh menggunakan uang itu. Sayang kita punya uang banyak tapi nggak boleh menggunakan uang itu, nggak boleh mentasarufkan, menggunakan, mentransaksikan uang yang kita miliki kalau kita masuk ke kategori al-hujru. Ya.
Al-hujru ini ala sittatin, ada 6. Ya, al-hujru ini sittatin, ada 6. Yang pertama masuk kategori al-hujru atau al-hajru, itu adalah as-sobiyyu, yaitu bayi atau bocah. Ya, seumpamanya ada seorang bayi, seorang bocah, duitnya banyak, umpamanya jadi pemain peran pembantu dalam pemain sinetron, dibayar, anak kelas 1 atau anak masih SD, anak masih TK, kan dia nggak tahu duit, tapi udah pinter acting, akhirnya menghasilkan duit banyak. Nah, dia tidak bisa menggunakan uang itu nanti tanpa harus sepengetahuan orang tuanya. Maka transaksi anak kecil itu tidak disahkan dalam syariat. Ya, ada anak kecil pokoknya yang belum tamyiz, belum mengerti, ya kita masih TK lah. Apalagi masih umur setahun 2 tahun gitu ya. Pokoknya baru bisa jalan, terus beli apa gitu, harus ada pengawasan orang tuanya. Nah, transaksi seperti itu tidak bisa walaupun dia punya uang banyak karena menjadi salah satu pemain sinetron, dia pinter acting, kelas 3 udah pinter acting, baru umur 3 tahun dia dijadikan pemain sinetron, uangnya banyak. Itu semua ketika menggunakan uangnya harus sepengetahuan orang tuanya, biar menjadi transaksi yang sah, yang halal, begitu ya. Itu yang pertama kategori al-hajru atau al-hajru. Kemudian wal majnun, gila, sudah ngumpulin uang bermiliar-miliar, kena masalah atau pikirannya terganggu jadi gila, maka uang yang dia miliki yang selama cari dia tidak bisa menggunakan, dia tidak boleh untuk membelanjakan karena dia dalam kondisi gila atau pikirannya nggak waras, takutnya nanti dibohongin sama lawan transaksinya. Begitu ya, karena ini mentang-mentang gila terus dibohongin. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh syariat Islam. Nanti bisa terjadi pembohongan, ya, bisa terjadi transaksi yang tidak dihalalkan oleh syariat. Ya, maka sekaya apapun ketika orang itu menjadi gila, maka uang itu tidak bisa digunakan. Ya, kalau digunakan untuk penyembuhan ya nggak apa-apa. Ya, kan itu udah sepengetahuan, maksudnya dengan sepengetahuan ahli waris atau sahibul baitnya atau ahlinya, keluarganya, ya. Itu harus dengan sepengetahuan, maksudnya ini tidak ada sepengetahuan tiba dia gunakan, maka tidak sah menurut syariat, transaksinya tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah wasafihah, wasafihu. Safih ini sama dikatakan dengan bahlul atau bodoh dalam menggunakan uang, ya. Ketika orang bodoh ini nggak boleh mentasarufkan uang, karena apa? Karena nanti takut takut nanti al-mubaddiru limalihi, memubadirkan uangnya, mengambur-amburkan uangnya, tidak bisa memanage uangnya karena kebodohannya. Uang ini digunakan yang sia-sia, begitu loh. Ini yang ditakutkan, gitu ya. Jadi walaupun itu uang sendiri, apalagi uang orang lain, umumnya dibuat orang yang bodoh ini diberikan uang untuk dia usaha, begitu. Nah, ini pasti nanti akan terjadi kerugian karena kita menyuruh, memerintahkan usaha kepada orang yang bodoh, yang nggak tahu, ya. Ini akan nanti memubaddirkan, istilah al-mubaddiru limalihi itu loh. Al-mubaddiru limalihi, orang bodoh itu sering memubaddirkan, mengambur-amburkan, membelikan barang-barangnya tak berguna karena dia nggak berpikir, otaknya nggak jalan, ya, nggak mengerti ini mana yang manfaat, mana yang nggak bermanfaat, semuanya akan dibeli. Ini berbahaya. Jadi dia tidak boleh untuk menggunakan uangnya walaupun uang sendiri. Kemudian wal maflisul ladir takabtu ad-duyunu
Yang keempat adalah wal maflisu, itu adalah orang pailit, orang rugi. Ya, ruginya pokoknya rugi banget. Sehingga dia banyak menanggung hutang akan kerugian-kerugian itu. Ya. Kalau ini ketika kita ajak usaha, ketika kita berikan usaha, nanti kebanyakan uang ini malah masuk ke dalam untuk memenuhi dia hutang-hutangnya, bukan dibuat usaha. Maka orang yang seperti ini, ya, ketika menggunakan uangnya sendiri sih nggak jadi masalah, tapi kan sudah bangkrut, nggak punya uang sama sekali, bahkan banyak tanggungan begitu loh. Bahkan hartanya semuanya kalau dijual kurang dengan hutang yang dia miliki, begitu. Maka orang seperti ini nggak bisa kita jadikan partner untuk berusaha. Nanti pasti akan mengalami kerugian. Kebanyakan begitu. Ya, terkecuali kita memang sudah ikhlas memberikan modal. Nanti kalau memang rugi, kalau ini udah pokoknya kita niat menolong. Nah, itu berbeda ya. Berbeda kalau kita seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wal maridu fi ma zada 'ala sulusi. Yang kelima adalah seorang yang sakit fi ma zada 'ala sulusi, menggunakan uangnya yang lebih dari sepertiga. Ya, ada orang kaya raya sakit parah. Sakitnya itu pokoknya ya bisa dibilang susah untuk sembuh, tinggal nunggu kematian umpamanya begitu. Ya, tinggal nunggu kematian. Nah, orang yang sakit seperti itu walaupun kekayaannya banyak, itu nggak boleh membelanjakan lebih dari sepertiga hartanya, terkecuali untuk pengobatan. Ya, takutnya kalau dia dibelanjakan, nanti ahli warisnya, hak untuk ahli warisnya ini yang akan terbengkelai. Ya, karena ada hak-hak di situ. Terkhawatir untuk penyembuhan sampai habis juga nggak apa-apa. Untuk penyembuhan, ya, kalau sakit gitu loh. Intinya kalau dia sakit parah, dia tidak boleh membelanjakan uangnya itu melebihi dari sepertiga. Kalau digunakan untuk belanja yang tak berguna, maksudnya bukan untuk kesembuhan, tapi kalau untuk kesembuhan ya tidak apa-apa, dengan izin sahibul bait atau sahibul waris yang mempunyai hak. Jadi wal maridu fiha zada 'ala sulus. Kemudian wal abdul ladzi lam yu'dzal lahu fit tijarah. Seorang budak alladzi lam yu'dan, yang belum ada izin ya dari majikannya, ya, lahu fit tijarah, ya, lahu fit tijarah. Jadi seorang budak itu tidak boleh menggunakan tidak boleh melakukan transaksi tanpa seizin seorang seorang apanya. Jadi kalau budak kan punya ini ya, majikannya itu, punya majikan. Jadi seorang budak itu nggak boleh melakukan transaksi tanpa izin seorang majikannya. Ya, karena budak dulu itu sudah hak milik penuh. Ya, hak milik penuh seorang majikan. Sekarang mah nggak ada budak. Kalau dulu budak itu udah benar-benar kayak barang, manusia tapi kayak barang begitu. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Karena khawatir nanti disalahgunakan. Ya, nanti yang menanggung majikan. Kalau ada kesalahan-kesalahan dalam transaksi, dalam dia berdagang, dalam dia jual beli, maka yang menanggung itu majikannya. Dikhawatirkan itu. Nah, kalau sudah tanpa izin kok dia melakukan, maka dia sendiri yang akan menanggung ketika dia sudah jadi merdeka, nggak jadi budak lagi. Ya, umpamanya dia nekat tanpa seizin. Nah, dalam perdagangan dia terjadi kesalahan sehingga dia rugi besar umpamanya. Nah, itu tanggungan yang menanggung ya budaknya itu sendiri ketika dia jadi seorang yang sudah merdeka. Itu maka perlu adanya izin
ketika seorang budak itu melakukan jual beli transaksi adanya izin dari majikan. Itu fit tijarah, di dalam jual beli. Baik, selanjutnya wa tasarrufus sabiyyi, transaksinya seorang anak, ya bayi, wal majnun, dan orang gila, wassafihah, ya, wassafihah, dan orang bodoh, ya, ghairus sahih, tidak sah. Nih, transaksinya seseorang yang bayi belum mengerti apa-apa, belum tamyiz lah, belum mengerti ini baik kenapa enggak, sekitar ya masih TK. Kalau kelas 1 sudah ngerti sekarang, sudah tahu duit kalau kelas 1. Ya, pokoknya masih kecil, belum tahu. Nah, takutnya nanti ada ambil kesempatan yang penjualnya itu karena anak yang beli, atau dimahalin atau kembalinya dikurangi. Nah, itu yang dikhawatirkan, maka nggak sah, ya, maka harus ada yang mendampingi, itu kan. Wal majnun, ya orang gila, wasafi, dan orang bodoh. Kalau orang bodoh itu kan nggak tahu, ya nggak tahu, mungkin dia udah gede tapi dia nggak tahu, takut dibohongi, takut apa, maka nggak sah, harus ada yang mendampingi. Ghairus sahih, tidak sah, namanya ghairus sahih. Kemudian wa tasarruful muflisi, transaksinya seorang yang pailit atau yang banyak utang, ya, bang, banyak tanggungan, yasihu, itu sah, fi dimmatihi, ya, fi dimmatihi, asal dalam tanggungannya dia sendiri, ya, tanggung jawabnya dia sendiri, ya, bukan tanggung jawab keluarganya. Itu kan sekarang itu ada, ya, umpamanya ada seorang keluarga, salah satu keluarga ini sukanya hutang, ya, dulu banyak utang di mana-mana umpamanya gitu. Nah, dia berarti kalau ini yang apa, untuk menagih hutangnya itu ya ke orang yang punya hutang itu sendiri, keluarganya nggak mau tanggung jawab. Jadi fitdim mati dalam tanggungan sendiri. Dia kamu mau pinjam kemana aja boleh, sah, menurut syariat sah, tapi dengan syarat dia tanggung sendiri, keluarganya nggak ikut menanggungnya. Tapi kan sekarang karena berkeluarga mesti ada rasa hibah, ada rasa kasihan, akhirnya dibantu, itu ya. Tapi secara syariat ya udah nggak apa-apa untuk tanggungan itu sendiri, ya, sehingga keluarganya kalau memang nggak mau bertanggung jawab, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Syariatnya nggak apa-apa, dia yang hutang begitu, dia yang pinjam, maka dia akan menanggung. Duna a'yali malihi, ya, terkecuali dia nggak boleh menggunakan uang yang dalam pengawasan. Duna a'yan itu ainun, pengawasan. Selain harta pengawasan nggak apa-apa, kalau uangnya sendiri, pokoknya umpamanya dia menggunakan uang koperasi gitu loh, tapi dia pailit banyak utang. Nah, ini berbahaya. Uang koperasi kan dalam pengawasan, ya, itu. Nah, ini nggak boleh, takutnya nanti malah jatuh rugi, nggak dikembalikan karena uang orang banyak begitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau dia di atas nama sendiri ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia minjem ke orang lain, tapi kalau dia tahu kondisinya seperti itu, dia pinjemin, ya terserah, itu haknya, begitu. Kemudian wa tasarruful marid fi ma zada 'ala sulus. Ya, ini wa tasarruful marid fi ma tazadda 'ala sulus, yaitu transaksinya menggunakan atau mentasarrufkan uang, ya, mentransaksikan uangnya. Siapa al-maridun, seorang yang sakit, al-maridi, fi ma zada, fi ma, di dalam barang, zada, lebih, 'ala sulusin, dari sepertiga. Pokoknya kalau ada lebih dari itu nggak boleh, maksimal sepertiga. Dah, itu ketika ada orang yang sakit parah, ya, sakitnya parah, dia coba-coba apa ya untuk mentasarrufkan uangnya. Nah, ini harus dalam pengawasan keluarganya. Kalau keluarganya nggak diizinkan,
berarti itu nggak boleh karena di situ ada hak atas ahli waris. Jadi mauqufun udah sampai situ, mauqufun itu udah sampai situ, sampai sepertiga saja maksimal. Ala izadatil warisi, ya itu pun atas izin seorang ahli waris mimba di setelah menggunakan uang itu. Jadi ketika menggunakan walaupun berapa persen, nggak ada sepertiga, nggak ada sepertiga lah, itu tetap nggak harus ada pengawasan dari seorang ahli waris. Mau dibuat apa gitu loh, mau dibuat apa karena ini dalam kondisi sakit. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatin yutba'u bihi ba'da idkihi. Nah, ini adalah tasarrufnya seorang hamba, tadi udah saya jelaskan ya. Itu enggak, seorang budak itu tidak sah. Yakunu fi dhimmatin, kalau memang dia terpaksa harus melakukan transaksi, maka dia harus dalam tanggungannya sendiri, bukan tanggungan seorang majikannya, ya. Nah, seandainya yutba'u bihi ba'da idki, seandainya dia melakukan transaksi tanpa izin seorang majikan sehingga terjadi kerugian, maka tanggungannya dia tanggung sendiri ba'da idkihi, sesudah dia merdeka. Ya, sesudah dia nggak jadi seorang budak lagi. Oke, baik. Ini pembahasan tentang apa ya, jual beli masih banyak ya, nggak habis-habis. Karena apa ya, transaksi itu riskan gitu loh. Kalau kita salah sedikit aja akan jadi harta yang subhat minimal, bahkan jadi harta yang haram. Kalau masih subhat mah mending antara halal dan haram. Nah, kalau udah jelas haram ini loh ya, maka transaksi benar-benar diatur. Bab transaksi itu begitu banyak ya. Transaksi dalam fikih itu, jual beli dalam fikih model apa aja diatur sama fikih gitu. Diatur sama fikih, sama syariat. Biar apa? Biar ketika manusia itu kan kalau nggak transaksi dengan barang sama barang, uang dengan barang, atau uang dengan uang, emas dengan emas, itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kalau kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan uang yang subhat, bahkan uang yang haram, nah nanti akan mengalir dalam darah haram itu dalam dirinya. Nah, ini berbahaya nanti. Ya, nanti akan berbahaya, terus akan mendapat dosa karena mengalir terus. Ya, itu maka ulama-ulama dulu itu benar-benar sampai makan di warung aja nggak berani, karena takut apa ya, takut penyembelihannya nggak secara sara, walaupun itu ayam, walaupun itu apa ya, binatang-binatang yang dihalalkan, tapi nyembelihnya pakai basmalah enggak, itu takut bener. Nah, ketika ulama itu mampir ke warung kiai-kiai itu, pasti milihnya itu ikan, yang mana ikan itu tanpa disembelih pun halal. Itu saking hati-hatinya. Kalau sedikit aja masuk barang yang haram, ya udah tuh ngalir terus, dibuat ibadah, dipertanyakan ibadahnya, ya kan? Dibuat apa aja karena ada yang ngalir dalam haram itu, apalagi wong masih subhat aja dipertanyakan gitu. Makanya kehati-hatiannya sampai sebegitu. Nah, kalau kita kan sudah orang awam, ya udahlah. Yang penting tidak halal, yang penting tidak haram itu jangan ditelan. Kalau udah tahu jelas haram, jangan dimakan. Ya itu berbahaya, sama dengan memakan api neraka. Begitu. Pokoknya kalau udah jelas haram jangan sampai dimakan. Kalau masih subhat sih, ya masih antara halal dan haram, ya masih diperbolehkan lah, asal kita kuat dalilnya. Oh ini boleh, walaupun ada yang mengharamkan. Itu kan di antara halal dan haram, masih subhat, masih samar-samar begitu. Ya ketika kita banyak barang, tapi kalau kita memakan barang subhat itu jangan sering-sering. Kayak kita melakukan hal yang makruh itu sebaiknya jangan sering-sering, begitulah ya. Nah, ketika kita memakan barang yang subhat, antara halal dan haram itu belum jelas, maka perbanyak istighfar untuk membersihkan ya makanan-makanan apapun yang sudah masuk dalam diri kita, mana barang itu masih belum jelas halal dan haramnya. Itu.
Kalau ulama dulu yang subhat aja jangan sampai masuk, ya. Yang subhat aja jangan sampai masuk, apalagi yang udah jelas haram, begitu. Kalau sudah diri kita itu sudah kemasukan dalam barang yang haram, ada ngalir darah haram, nah ini biasanya berat untuk diajak untuk berbuat baik, diajak untuk ibadah itu berat. Kalau dibuat ibadah pun nanti akan dipertanyakan ibadahnya, ya, karena dengan tenaga yang kita makan itu barang yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Gak ada. Dah cukup. Waalaikumsalam. Makan. Imlek. Iya. 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 Ya, Rasulullah. Baik. Ini memang masalah makanan itu memang berat untuk cari benar-benar. Kalau kita memang benar-benar kehati-hatian, mungkin agak susah cari yang benar-benar halalan dan thayyibah. Cari mungkin kalau halalan aja agak berat, apalagi yang thayyibah. Makanan sekarang udah tercampur apa-apa gitu. Nah, halalan itu juga berat, apalagi kita cari yang thayyibah, yang menyehatkan juga begitu. Nah, pertama yang halal aja dah, walaupun nggak menyehatkan, yang halal aja loh. Ya, begini. Ketika kita, apalagi hari-hari kayak Imlek apa itu, walaupun diberi daging, kita diberi daging ya, makanan itu berupa daging sapi, bahkan berupa daging kambing. Ya nggak tahu kalau masaknya itu udah habis dibuat masak babi, siapa tahu. Nah kalau kita selalu berpikir seperti itu, maka tidak akan menemukan barang yang halal gitu loh, kayak masih subhat gitu. Maka ketika kita diberikan daging sapi itu nggak usah jauh-jauh mikir ini disembelih dengan cara yang halal apa enggak ya, karena orang Cina yang beri, walaupun ini daging sapi, karena orang non muslim ini penyembelihannya gimana daging ini gitu loh. Dicari sampai seperti itu, nggak akan kita bisa makan daging sapi itu kalau di pemberian gitu. Wong kita aja kalau beli ayam di warung-warung aja sekarang penyembelihan ayam pakai set ada bismillahnya enggak itu, orang sebegitu banyak ya begitu, maka kan susah gitu. Maka kita ketika tahu barang ini halal, daging sapi, daging kambing, daging ayam, ini bismillah, ini halal ya, bismillah ya, maka perlu gitu memang kita berdoa, ya Allah memang ini kalau halal, kalau haram muntahkan ya Allah, kalau halal ya udah jadikanlah rezeki yang halal ya Allah. Itu apalagi di acara-acara kita, waktu acara orang-orang non muslim gitu kan. Ya kalau memang itu kita diberikan daging sapi, ya udahlah makan aja. Kita nggak usah jauh-jauh nyari ini nyembelihnya gimana, masaknya jangan tercampur ada minyak babi umpamanya begitu. Kita nggak jadi makan nanti. Ya udah bismillah, karena ini daging sapi halal, insya Allah halal. Itu. Dah kita yang positif, yang mikirnya yang husnudzon aja dah. Dia nggak nyembelih, dia belinya di orang muslim.
beli dagingnya di orang muslim gitu, nggak nyembelih sendiri. Ya begitu aja ya. Yang penting kalau kita memang telusuri ya gitu. Kalau memang kita bener-bener hati-hati ya, ketika kita di warung aja nggak akan mungkin makan daging ayam, daging kambing, daging paling ikan, amannya itu ikan. Nah ikan pun nanti kalau kita pikir jauh-jauh, nah ini jangan-jangan gorengnya pakai minyak babi juga, nah pikir udah nggak jadi makan-makan nanti ya. Ya intinya kita sebagai orang awam tadi ya udah, kalau memang bentuknya itu barang yang suci dan halal, kita makan aja dengan bismillah, insya Allah ya. Kalau memang itu haram ya Allah muntahkanlah, atau jangan jadikan daging, jangan keluarkan langsung dengan cara apapun ya Allah, begitu ya. Itu jadi susah untuk zaman sekarang, itu susah cari makanan yang halalan thayyiban itu loh. Ini cari yang halal aja, apalagi yang menyehatkan. Makanan-makanan sekarang kan kalau kita nggak masak sendiri ya susah untuk dicari yang sehat begitu. Cari yang halal aja pertama dulu udah susah kalau kita ya. Emang tahu minyak-minyak sekarang itu bener-bener dari bahan-bahan yang suci ya, nggak dari benda-benda yang najis, tahu. Nah kalau kita mikirnya sejauh itu nggak jadi goreng kita gitu loh. Ya udah bismillah, ini yakin komposisinya dibaca dari benda-benda yang halal, terus ada label MUI-nya halal, ya wes lah halal aja, kita ngikut. Nanti yang tanggung jawab MUI. Makanan-makanan itu memang penting kita lihat labelnya halal, ya udah halal ya. Kalau kita jauh-jauh, waduh ini nggak ada label MUI, emang minimal ada label MUI udah kita makan lah. Kalau nggak ada ya janganlah, kalau nggak ini ya, karena takut khawatirnya memang tidak dihalalkan oleh majelis ulama. Baik, ada lagi? Dah cukup? Cukup, kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal. Ini masih babnya bab jual beli, masih ini ya. Mungkin bab ini apa ya, bab yang jarang-jarang kita temuin. Kayak al-hujur aja jalang, al-hujur aja mungkin jarang kita bahas. Ya, jarang kita, maksudnya baru tahu ini apa ini bab al-hujur. Nanti ada bab suluh ma'al ikrar. Ya, bab doman, masih banyak bab kafalah. Sebanyak bab-babnya ini ya, si banyak untuk bab muamalat, bab jual beli. Ya, makanya ketika manusia itu ya wudunya udah bagus, wudu cara bersucinya bagus. Kemudian kan pertama bab fikih itu pasti bersuci dulu ya, cara bersuci, istijak, semuanya beres, baru di bab sholat, dan yang wajib, terus puasa, zakat, kemudian haji, udah langsung jual beli. Nah kalau 5 bab itu kita kuasain ya, kita maksimalkan untuk ilmunya kita kuasain, insya Allah begitu loh, insya Allah. Nah kita cara bersucinya udah kita bagus ya, sholatnya udah bagus ya, zakatnya juga udah bagus, ilmu zakatnya kita kuasai bagus ya, puasa udah bagus, haji bagus, tapi transaksi jual belinya ini yang kita nggak kuasain, sehingga apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan melalui transaksi. Nggak ada rezeki tiba-tiba datang pedep di depan mata, kan melalui transaksi, karena dari orang lain, lantara orang lain. No, itulah bab transaksi jual beli itu dibahas begitu panjang dalam fikih. Karena apa ya? Karena untuk mencapai apa ya? Jadi kita itu benar-benar terbebas dari benda yang haram. Kalau transaksinya salah, ya udah akan jadi benda yang haram, dan kita makan jadi benda yang haram. Ini yang kita harus hindari. Oke, maka bab fikih ini untuk bab jual beli ya mau nggak mau penting, sangat-sangat penting. Gitu. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa shi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana wa ighfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah al khatim. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya ila ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.